hubungan perdagangan, hubungan investasi dan pariwisata kita dengan Kamboja. Hal yang menarik, tentu ini akan menjadi pertanyaan bagi banyak di antara pengusaha atau pemerhati Kamboja di Indonesia. Pertama saya ingin sampaikan bahwa sejak 20 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Kamboja di atas rata-rata 7%. Jadi Bapak, Ibu-ibu bisa bayangkan seperti apa pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Kamboja saat ini. Kemudian setelah terjadi konflik di mana seperti saya sebutkan tadi bahwa Indonesia mempunyai peran yang signifikan di dalam mengatasi atau membantu Kamboja keluar dari konflik itu, tercipta stabilitas politik dan keamanan yang relatifly sangat membantu Kamboja di dalam membangun perekonomiannya dalam 20 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu ke Kamboja akan menghadapi situasi di mana kita bisa menikmati kehidupan sehari-hari yang relatif aman, kurang polusi, nyaman, tenang, dan banyak hal yang bisa dinikmati, termasuk makanan atau hal-hal yang biasa kita dapati di tempat kita masing-masing. Di dalam kehidupan sehari-hari juga kita dimudahkan oleh transaksi penggunaan dolar dalam berbagai bentuk kegiatan bisnis, mulai dari pasar tradisional sampai hotel dan lain sebagainya. Ini semua menjadi faktor yang tentunya menarik, dan saya kira bagi Bapak Ibu-ibu khususnya pengusaha yang belum pernah mengenal Kamboja, hal ini sangat menarik. Ditambah dengan penduduk usia muda Kamboja saat ini itu 60% lebih, dan relatifly banyak yang mempunyai pendidikan yang cukup mapan. Setelah mengalami konflik yang berkepanjangan, banyak negara-negara maju menawarkan beasiswa kepada putra-putri Kamboja. Sekarang ini mereka telah kembali dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki, yang dapat menjadi pelaku baik di sektor pemerintahan maupun di sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya untuk menjaga stabilitas, menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga pembangunan dan keadaan ekonomi di Kamboja. Kamboja juga Bapak Ibu berada di antara 3 negara, yaitu Vietnam, Thailand, dan Laos, sehingga bisa juga dijadikan hub untuk akses pasar ke negara-negara tetangga. Dalam beberapa 20 tahun terakhir ini juga Kamboja mempunyai
atau diberikan fasilitas dan akses kemudahan dan pajak untuk masuk ke Eropa dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu membaca mengenai situasi pembangunan ekonomi Kamboja terakhir ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu akan menemui betapa negara-negara ASEAN, khususnya Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam berebut untuk masuk ke Kamboja. Belum lagi negara-negara seperti China, Korea, Jepang, Taiwan juga di sini, termasuk tentunya Eropa dan Amerika bersaing untuk masuk di sini. Itu beberapa potensi atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha kita untuk masuk di sini. Memang ada hambatan-hambatan yang perlu kita atasi. Hambatan pertama menurut saya, dan ini dominan, adalah persepsi yang belum proporsional. Gambaran masyarakat kita termasuk pengusaha mengenai Kamboja belum proporsional. Masih melihat Kamboja dengan jumlah penduduk yang relatif terbatas 16 juta. Masih melihat Kamboja itu mungkin masih terjadi konflik, mungkin masih sangat terkebelakang, belum ada infrastruktur yang mendukung ekonomi, apalagi kalau melihat situasi keamanan dan sebagainya. Persepsi-persepsi itu banyak kita dengar, banyak kita temui apabila kita bertemu dengan masyarakat atau pengusaha yang belum pernah ke Kamboja. Padahal persepsi-persepsi seperti itu tidaklah menggambarkan situasi yang sebenarnya mengenai Kamboja. Tentu sebagai negara berkembang masih ada hambatan dalam hal infrastruktur yang memadai, birokrasi, transparansi, dan sebagainya. Tantangan yang tidak kalah pentingnya juga seperti yang tadi saya kemukakan, bahwa persaingan antar pengusaha dari berbagai negara di sini juga sudah sangat ketat, karena pengusaha-pengusaha Malaysia dan Singapura, apalagi Thailand, Vietnam, itu sudah lama bercokol dan masuk di sini. Ditambah dengan pengusaha-pengusaha dari Korea, dari Jepang, terakhir seperti Bapak Ibu ketahui adalah China. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita masih ada peluang 90% untuk meningkatkan hubungan perdagangan, hubungan ekonomi investasi dengan Kamboja. Dan itu kita mempunyai aset untuk mencapai 90% itu, karena kita mempunyai kedekatan sosial budaya, aset politik, aset historis, dan tentu juga aset sebagai negara ASEAN. Sebagai perwakilan di sini, kita melakukan berbagai upaya kerjasama untuk terus memelihara dan meningkatkan serta membuka peluang-peluang agar bisa dimanfaatkan oleh kedua negara, baik dalam bentuk melakukan berbagai kegiatan forum-forum, mengirim pengusaha-pengusaha Kamboja ke Indonesia dan mengundang pengusaha-pengusaha Indonesia ke Kamboja, membuka jalur transportasi. Tahun lalu kita telah membuka jalur langsung antara Citylink dan Kamboja, dan itu langsung memperlihatkan satu peningkatan yang signifikan dalam hubungan perdagangan, khususnya dalam hubungan perdagangan dan pariwisata kita. Hubungan perdagangan kita dengan Kamboja tahun lalu itu meningkat sampai 20%, yang tadinya hanya rata-rata 10-15%. Apalagi pariwisata kita, pengunjung atau wisatawan Kamboja ke Indonesia tahun lalu itu naik sampai 60%. Sebaliknya,
pengunjung Indonesia ke Kamboja naik sekitar 25%. Itu semua upaya-upaya yang secara terus-menerus kita lakukan. Mudah-mudahan dengan webinar seperti ini juga ikut memberi kontribusi di dalam peningkatan hubungan kedua negara, khususnya di dalam memanfaatkan kesempatan yang saya katakan tadi, bahwa kita masih mempunyai 90% kesempatan untuk mengisi dan meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Saya kira sebagai pembuka sambutan, itu yang ingin saya sampaikan. Nanti mungkin kalau pada kesempatan tanya jawab ada yang ingin disampaikan atau diinginkan penjelasan lebih jauh, silakan. Terima kasih, moderator. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dubes. Sebelum kami beralih ke sambutan dari Ibu Kepala Balai, mohon kiranya kepada Bapak Ibu peserta kami agar bisa melihat wajah cantik dan gantengnya, jadi biar bisa enak untuk interaksi. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Ibu Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor-Impor, kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja, Bapak Sudirman Haseng. Yang kami hormati Fungsi Ekonomi KBRI di Phnom Penh, Bapak Noam Laswardi, juga sekaligus menjadi moderator nih. Juga narasumber Bapak Octavianus Hau, juga Ibu Neng Fortna ya tadi, para peserta webinar. Kami laporkan Pak, ini dari peserta ekspor coaching program Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia ini bergabung kurang lebih 100 orang. Memang sengaja kami ajak Pak Dubes supaya mereka juga bisa melihat bagaimana pasar Kamboja. Ini merupakan peluang, walaupun mungkin juga nanti ada tantangannya. Pertama-tama tentunya kita selalu bersyukur ini kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ini dengan suasana pandemi COVID-19 ini kita masih dapat bertemu secara online pada webinar. Hari ini temanya adalah mengenal pasar Kamboja, peluang dan tantangan. Terima kasih Pak Dubes, ini hal-hal yang sangat ditunggu oleh UKM kita khususnya di Indonesia. Bagaimana nanti mereka dapat masuk ke pasar di Kamboja. Minggu lalu kami juga melalui online Pak, dengan diaspora di Australia. Kerjasama KJRI kita dengan ITPC kita Pak, memang di Kamboja kita belum ada perwakilan perdagangan, itu menindaklanjuti waktu pertemuan kami awal Februari, secara langsung pada waktu itu COVID belum terlalu mewabah, jadi kami masih sempat ke Australia dan kurang lebih 100 orang diaspora Indonesia di sana, kami adakan pelatihan ekspor impor. Dan kami juga melibatkan ada fasilitator kami Pak, fasilitator kami itu ada sekitar 100 orang di PPEI, itu adalah praktisi. Jadi mereka juga eksportir sebenarnya Pak, jadi mereka juga bisa memberikan ya edukasi kepada UKM bagaimana mereka dapat melakukan ekspor ke beberapa negara. Bapak Dubes, terima kasih sekali lagi ini. Memang hal ini tentunya prioritas yang selalu disampaikan Bapak Presiden kita, bahwa prioritas pembangunan sumber daya manusia ini adalah untuk membangun sumber daya manusia yang terampil,
yang tentunya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga kita mengundang talent-talent global nih Pak. Jadi kita juga mengharapkan nanti ada yang importir ya. Jadi bisa bekerja sama dengan UKM kami. Inilah yang diinginkan mungkin Bapak Presiden kita, dan kita bagaimana memfasilitasi serta memberikan dukungan pelatihan termasuk webinar dan pengembangan diri bagi sumber daya manusia Indonesia. Saya lupa menegur, ini maaf ada 100 lebih peserta dari Export Coaching Program. Selamat pagi ya semuanya. Tadi memang benar Pak, ini mestinya menampilkan, jadi kita melihat ada yang cakep, ada yang cantik, yang ganteng, ini kurang kelihatan. Jadi memang hal-hal yang seperti ini yang diharapkan oleh UKM kita. Bapak Ibu sekalian, memang dalam kondisi COVID-19 kita tidak boleh patah semangat. Kami dari Export Coaching Program tahun 2020 saja Pak Dubes, yang nanti saya sampaikan secara keseluruhannya, bersyukur masih ada yang ekspor ya, gula semut ke Spanyol, dan ada juga yang ke Korea, sapu. Jadi walaupun nilainya mungkin tidak terlalu besar Pak, ini harapan yang terus kita berikan kepada UKM kita, pelaku usaha, supaya mereka jangan pada saat pandemi ini juga harus lebih meyakinkan diri bahwa mereka bisa melakukan. Tentunya kita sebagai pemerintah memfasilitasi dan mendukung, mendampingi mereka. IMF memperkirakan memang pertumbuhan ekonomi ini tahun 2020 ini mungkin tumbuhnya negatif 3%. Ini penurunan pertumbuhan ekonomi ini akan dirasakan memang paling berat oleh barangkali negara-negara yang lebih maju dibandingkan negara-negara yang lebih berkembang. Diperkirakan perdagangan dunia ini 2020 ini akan turun tajam, mungkin bisa menjadi negatif 11%. Mengenai kondisi perekonomian Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19 ini berisiko turun ya, bisa menjadi 2,3% pada skenario berat, dan bisa berlanjut minus 0,4% pada skenario sangat berat. Untuk kinerja perdagangan Indonesia pada Januari-April 2020, neraca perdagangan Indonesia sebenarnya mengalami surplus sebesar 2,25 miliar. Ini terdiri dari surplus neraca non-migas sebesar 5,5%, 5,5 miliar US dollar, dan defisit neraca migasnya memang 3,3 miliar US dollar. Sementara itu untuk kinerja ekspor pada Januari-April 2020, Indonesia mencapai 53,95 miliar US dollar. Ini naik sebenarnya 0,44% dibandingkan Januari-April 2019. Ekspor non-migas kita sebesar 51,07 miliar US dollar, ini naik 3,19%. Walaupun secara kumulatif ekspor non-migas Januari sampai April meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi ekspor non-migas bulan April sebesar 11,58 miliar US dollar ini turun Pak sebesar 13,66% dibandingkan Maret 2020. Demikian juga dibanding ekspor non-migas kita April 2019 turun 6,38%. Berdasarkan pangsa pasar tujuan ekspor kita masih Pak didominasi oleh negara utama tujuan ekspor kita. Untuk Januari-April 2020 ini masih Tiongkok, ini masih 8,8 miliar US dollar, ya, atau 16,01% dari keseluruhan ekspor kita. Terus Amerika Serikat masih 6,12 miliar, Jepang 4,47 miliar, dan tentunya sasaran dari negara-negara tujuan utama kita ini memang kita harus juga mengalihkan ke sasaran negara-negara non-tradisional. Nah ini kesempatan Pak untuk negara Kamboja ini, dan kita lihat neraca perdagangan yang surplus pada periode Januari-April 2020 ini tetap perlu diwaspadai karena terjadi penurunan impor bahan baku dan barang modal dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu bahan baku penolong turun 7,30% dan barang modal turun 14,12%.
Nah, ini berdampak pada sektor industri, perdagangan, dan tentunya investasi kita. Bapak Dubes dan para hadirin sekalian, hubungan dagang Indonesia dan Kamboja dapat terlihat juga pada neraca perdagangan antara kedua negara. Ini kita masih positif Pak ya. Januari Maret 2020 itu masih sebesar 185 juta US dollar, ini masih surplus sebanyak 153 juta US dollar. Nilai ekspor non migas kita Indonesia Kamboja Januari Maret sebesar 169 juta US dollar. Nah, mungkin UKM juga perlu kita ketahui di sini bahwa 5 produk utama ekspor Indonesia ke Kamboja pada Januari Maret 2020 itu yaitu rokok. Ini sebesar 80,5 juta US dollar. Terus juga batu bara 38,4 juta US dollar, makanan olahan ya. Juga ada sepeda motor, kendaraan, ini mobil juga. Nah, sementara itu produk yang diimpor Indonesia dari Kamboja Januari Maret 2020 itu ada spray, ada serat buatan, celana panjang, alas kaki, dan tas tangan. Ini yang kita lihat dari produk-produk utama yang antara bagaimana kita mengekspor dan bagaimana kita mengimpor dari Kamboja. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit Pak mengenai apa itu Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia. Tolong slide-nya, next. Ya, Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia ini adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ekspor. Ini di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Pak. Dan Pak Dubes ada salam dari, tadi saya lupa menyampaikan dari Pak Dirjen, karena saya lapor juga kegiatan seperti ini adalah PLT-nya Pak Kasan Pak, karena Pak Dodi, Dirjen kami baru saja pensiun, jadi PLT-nya Pak Kasan, Kepala Badan BP3. Nah, kami di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Pak, Dirjen PEN. Ya, ini menyelenggarakan dan mengkoordinasikan ekspor untuk dunia usaha dan masyarakat. Jadi kami mengadakan pendidikan pelatihan. Kami berdiri tahun 1990 di bawah Kementerian Perdagangan. Ini tentunya kami juga mempunyai program-program yang antara lain adalah selain pendidikan juga pelatihan. Nah, pada tahun 2020 ini direncanakan itu tadinya Pak, sebelum COVID ini ada 119 angkatan. Ini 57 pelatihan di pusat dan 62 pelatihan di daerah. Dan target peserta adalah sekitar 3.432 orang. Adanya pandemi COVID ini, pelatihan kami direfocusing Pak, menjadi cuma 62 angkatan. Ya, target cuma 1.833 orang. Nah, kegiatan pelatihan ini diselenggarakan di Jakarta maupun di beberapa daerah. Jadi kami juga kerjasama dengan dinas-dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia, Pak. Jadi kami juga kerjasama dengan BUMN, dengan perbankan, ya, dengan kementerian-kementerian juga, Pak, perindustrian, Kementerian Pertanian, dari Kadin juga kami bekerja sama, dan untuk pendidikannya kami bekerja sama dengan beberapa universitas negeri dan swasta di Indonesia, di Jakarta. Nah, yang sangat menarik ada selain pelatihan yang memang kami lakukan durasinya 3-5 hari, ini ada yang menarik adalah export coaching program. Nah, ini kami lihat dulu Pak. Oke, balik ke materi. Materi pelatihan, topik pelatihan yang ada di kami ini Pak ada 4. Bagaimana kita membangun strategi ekspor. Nah, ini diajarkan bagaimana kita mengakses dan mensurvei pasar ekspor melalui internet, bisa juga bisnis online ekspor, digital marketing dan sebagainya. Yang kedua, persiapan ekspor. Ini prosedur ekspor. Bagaimana kita melakukan prosedur ekspor itu kita lakukan edukasi, kita memberikan materinya mengenai manajemen ekspor import plus simulasi. Jadi kami ada juga ruang simulasi Pak, bagaimana kita mensimulasi para peserta, bagaimana mereka harus menjadi ekspor, apa yang harus mereka lakukan,
harus misalnya ke perbankannya bagaimana, ke bea cukai dan sebagainya. Kami juga kerjasama Pak dengan Ditjen Bea Cukai, juga dengan perbankan untuk melakukan pelatihan dan pendidikan pelatihan ekspor ini. Memulai ekspor, kita juga mengajarkan tentang hal itu. Sampai bagaimana kita mengajarkan misalnya mengembangkan produk makanan minuman untuk pasar ekspor. Nah ini baik sekali, nanti mungkin ada khusus bisa kita memberikan materinya mengenai bagaimana pengembangan produk makanan dan minuman untuk pasar Kamboja misalnya. Nah ini bisa kita lakukan Pak, mungkin melalui webinar. Juga kita mengajarkan bagaimana mereka harus secara standar melakukan kemasan untuk produk ekspor. Yang ketiga, negosiasi ekspor. Ini diajarkan Pak, bagaimana sistem pembayaran dan pembiayaan ekspor impor. UKM jujur Pak, ini yang selalu mereka belum mengerti. Bagaimana mereka harus ekspor misalnya. Bagaimana menghitung harga produksi sampai ke negara tujuan. Nah ini diajarkan semua Pak. Teknik negosiasi dan kontrak dagang ekspor, korespondensi bisnis ini diajarkan semua. Juga kami ada pendukung proses ekspor itu sendiri, misalnya kewirausahaan ekspor. Ya, bagaimana mereka mengikuti pameran produk untuk ekspor, display produknya seperti apa, ya, pameran untuk ekspor itu seperti apa. Ini diajarkan semua, Pak. Itu tadi pilihan untuk pelatihan. Kami juga ada pendidikan, Pak, pendidikan profesi manajemen ekspor impor plus observasi. Ini untuk kebanyakan mahasiswa yang ikut. Durasinya cukup lama Pak, ini 2 bulan yang kami lakukan. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang selain pelatihan, kami juga melakukan pendampingan. Ini Pak Dubes, ini ada 100 orang yang ikut nih Pak, di dalam webinar hari ini dari peserta Expo Coaching Program 2019 dan 2020. Kami sengaja ajak Pak. Karena ini adalah program pendampingan untuk pelaku usaha ini yang berorientasi ekspor 8 tahapan. Ini hampir selama 1 tahun kami dampingi Pak. Ya, nah tahun 2019 kemarin ada 3 daerah, ya, ada Jakarta, ada Bandung dan Semarang. Dan di tahun 2020 ini 5 daerah, Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya dan Banyuwangi. Ini kerjasama dengan daerah Pak yang membidangi perdagangan, ya, dinas-dinas yang membidangi perdagangan. Nah, ada 2 skema Pak, ada yang kontraktual, ada yang subsidi. Ya, subsidi berarti kita kerjasama biayanya bersama-sama dengan daerah. Kalau kontraktual mereka semua yang membiayai. Yang kemarin di Bandung saya sedih juga Pak, dengan adanya pandemi ini baru tahap pertama sudah menyatakan bahwa untuk tahap berikutnya mungkin dari Jawa Barat, Bandung mengundurkan diri Pak, karena biaya semua untuk penanganan COVID. Nah, kami sedang mencari juga solusinya, karena dengan tahun 2019 yang kami laksanakan Pak, ini keberhasilannya luar biasa. Ya, dari 1 daerah supaya efektif ini ada 25 peserta. Ya, 25 peserta berarti 75 peserta dalam 2019 itu Jakarta, Semarang, dan Bandung. 41 peserta sudah ekspor Pak ke beberapa negara. Nah ini yang kami banggakan Pak. Dari 41 orang peserta ini melakukan ekspor ini untuk UKM, ini sudah besar nilainya Pak, kurang lebih 19,884 juta US dollar, sekitar 280 miliar. Ini UKM Pak, dari 75 tadi. Ya. Nah, 1 peserta Pak, Ekspor Coaching Program tahun 2019, yaitu PT Gayatri Tanjung Galeri dari Rembang Pak. Ini mendandatangani kontrak untuk pengiriman produk furniture ke Kamboja Pak, untuk kondominium di sana Pak, di apartemen di Kamboja. Itu jumlahnya kalau pada saat itu 400 ruangan, ya. Jadi nanti ini bertahap Pak, selama 4 tahun. Perkiraan nilai transaksinya ini 2 juta US dollar Pak. Ini bertahap 4 tahun yang mereka akan lakukan. Ini peserta kami Pak. Jadi peserta ini didampingi oleh praktisi dan kami dari PPI.
Jadi apapun solusinya, apapun yang tantangan mereka, apapun yang mereka merasa kesulitan, kami dampingi Pak. Sehingga sampai bisa mereka bagaimana ekspornya ke negara-negara tujuan. Kebetulan memang Pak, kami terus terang ada perwakilan perdagangan sekitar 44 negara. Jadi itu mempermudah juga. Jadi kami juga bekerja sama dengan ADDAK ITPC untuk bagaimana kami mempromosikan produk-produk yang sudah kami dampingi, yang sudah kami latih ya selama 8 tahap. Silakan 8 tahap ditampilkan. Jadi Pak, ada 8 tahap yang kami lakukan ya. Pertamanya itu kami menjaring melalui online dan juga bisa pendaftaran langsung. Biasanya pesertanya banyak sekali yang mendaftar karena memang keterbatasan, dan supaya efektivitasnya terjamin, kami saring cuma 40 orang untuk tahap pertama verifikasi perusahaan. Jadi ini Pak, 40 orang ini dikunjungi satu-satu perusahaannya. Kami meyakinkan bahwa mereka benar-benar yang berorientasi ekspor. Jadi produk-produk mereka tidak yang masih yang kecil mikro belum Pak, karena memang tujuan kami adalah untuk mereka dapat melakukan ekspor. Ini disaring 40 orang, nanti menjadi 25 orang. Tahap kedua tentunya kami memberikan TOX Pak. Jadi di kelas kami juga memberikan bagaimana materi-materi bagaimana memulai ekspor. Ini kami berikan training of eksportirnya, juga bagaimana mereka juga mengembangkan mereka juga bisa mengkalkulasi harga ekspor. Jadi tahapan-tahapan ini mencakup persiapan dan pengenalan prosedur dan dokumen ekspor, proses pengiriman barang ekspor, kepabeanan, kalkulasi harga ekspor, sistem pembayaran, pengembangan bahan promosi, juga melakukan riset pasar serta promosi ekspor. Di dalam 8 tahapan ini kami juga ada business matching. Ini secara Skype dengan beberapa perwakilan kami di Indonesia, di luar negeri, di luar negeri. Kami juga memperkenalkan produk-produk para peserta ekspor coaching program ini untuk para ADDAK ITPC juga dapat mencarikan buyernya Pak. Jadi ada market development, bagaimana kami juga melakukan kunjungan ke mereka. Setelah beberapa tahap kita kunjungkan, kita melihat Pak progresnya seperti apa. Ya, product development, juga training of exporter lanjutan. Jadi 2 kali ada materi yang harus mereka penuhi untuk dapat melakukan ekspor. Jadi matang banget Pak, ini kalau memang nanti ada ini peserta yang mau ekspor Kamboja, jangan ragu-ragu Pak, karena kami walaupun sudah mereka selesai kami lakukan pendampingan, tapi terus Pak, kami dari 2017-2018 pesertanya masih kami dampingi. Dan di PPI itu Pak ada Widya Suara, ada juga para praktisi tadi yang juga gratis bisa berkomunikasi Pak. Apapun persoalan mereka yang akan ekspor itu gratis berkomunikasi, walaupun sudah selesai secara tahap-tahap yang mereka lakukan dan selesai mereka diberikan edukasi. Nah, di tahun 2020 yang saya ceritakan tadi Pak, dalam kondisi yang pandemi sekarang ini yang saya ada mau nangisnya mungkin Pak, masih bisa ekspor Pak. Ini gula semut ke Spanyol Pak, sekitar 19,6068 US dollar. Memang dikit Pak, 300 juta. Tapi bukan main Pak ya, dalam kondisi pandemi, bagaimana susahnya transportasi ya Pak, bagaimana susahnya kita tahu ekonomi kita sedang terpuruk ya. Jadi juga ada yang ekspor sapu rayung, ini ke Korea Selatan ya. Jadi ini Pak hal-hal yang juga kita dorong ke pelaku usaha ini. Jadi monggo, mungkin ada yang peserta di luar dari peserta ekspor coaching program, pelaku usaha yang lainnya mungkin ini bisa datang ke PPI, juga bisa melihat web kami Pak di PPI. Jelas di situ nanti bisa dilihat bagaimana apa yang harus mereka lakukan. Misalnya nanti tapi dengan kondisi yang ini new normal, jadi memang pelatihan-pelatihan yang secara langsung Pak, biasanya kami karena PNBP Pak, jadi PNBP pun kami tercapai setiap tahun itu kami harus
melaksanakan targetnya, maksud saya itu sekitar 4 miliar untuk PNBP ini tercapai, Pak. Karena banyak sekali, sudah banyak yang berminat untuk mereka tahu bagaimana mengikuti pelatihan, sangat bermanfaat untuk mereka lakukan, ya. Nah, di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional ini, Pak, ada juga unit-unit lain, Pak, yang memfasilitasi para UKM. Contohnya kami ada Indonesia Design Development Center, Pak, IDDC. Ini kebetulan ada di gedung kami juga, Pak, di PPI. Kami ini di Grogol, Pak, di depan mall di Mall Anggrek. Nah, di depannya itu di situ kami, bukannya di Kementerian yang Perdagangan yang di pusat ya, Pak. Nah, ini juga layanan desain berbasis orientasi ekspor. Jadi memfasilitasi desain, Pak, karena tidak sembarangan bisa melakukan ekspor dengan desain kemasan yang tidak standar. Jadi ini didampingi, Pak, gratis juga, Pak. Ini ada pendampingan desain, ada konsultasi desain, ada promosi desain. Jadi Pak, yang mana-mana produk yang akan ekspor datang saja ke sini. Apakah sudah standar? Jadi nanti dilihat oleh para desainer ini seperti apa kemasan yang baik, yang standar untuk ekspor. Ini ada kliniknya juga, Pak. Ya, jadi juga melakukan workshop, desain juga, ada seminar dan sebagainya. Ini ada di Direktorat Pengembangan Produk Ekspor, Pak, di P2IE. Kalau saya untuk khusus ke pelaku usahanya. Di samping itu juga kami ada Customer Service Center, Pak, CSC. Ini adalah pelayanan informasi untuk secara layanan terpadu, Pak. Jadi one stop service ini untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh informasi perdagangan ekspor. Ini bisa layanan secara offline, juga bisa secara online. Di sini ada layanan pembeli juga dapat kita lihat, ada informasi ekspor juga membership. Jadi ada akses informasi peluang pasar, juga di situ ada akses informasi ini ada di Direktorat Pengembangan Pasar Informasi Ekspor. Jadi kami ada beberapa unit juga, Pak, yang mendorong pelaku usaha selain kalau kami secara untuk ke pelakunya, Pak, ke sumber daya manusianya. Di samping itu juga ada Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor. Ini juga bagaimana kita juga mengembangkan kerjasama dengan CBI dan sebagainya, Pak, ya, juga di dalam negeri. Dan juga kami ada Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra. Jadi informasi, Pak, Trade Expo Indonesia yang rencananya 30 September 4 Oktober dibatalkan, Pak. Jadi diundur tahun 2021. Dan juga ada Expo 2020 Dubai. Nah, ini juga harusnya 20 Oktober sampai 10 April ini diundur juga, Pak. Juga Hannover Messe di Jerman diundur jadi 12 sampai 16 April 2021. Ini ada di Direktorat kami juga, Pak, Pengembangan Promosi dan Citra. Jadi kami ada beberapa direktorat juga yang dari Dijen Pengembangan Ekspor Nasional ini untuk bagaimana kita ini, Pak, memfasilitasi mereka yang benar-benar untuk yang sudah mau ekspor, jadi yang berorientasi ekspor. Jadi kami mengharapkan dengan adanya pelatihan ini, kami juga mendengar memang Bapak Dubes ini juga concern kepada UKM ya, Pak Dubes. Jadi kita bisa bersama-sama, Pak, nanti bekerja sama, mungkin importir sana bisa bekerja sama dengan UKM kami. Tentu yang saya sarankan yang dari peserta ekspor coaching program tadi, Pak, yang sudah siap untuk ekspor, itu multi produk, Pak, macam-macam produknya. Nah, jadi melalui webinar ini mungkin kita dapat menangkap memanfaatkan peluang pasar yang ada di Kamboja sehingga dapat memasarkan produk Indonesia di pasar Kamboja. Ini yang mungkin yang kami sampaikan, Pak. Nah, karena saya juga dikasih waktu katanya cuma 15 menit, tapi mudah-mudahan belum lewat waktunya karena kita ada narasumber lainnya. Dan tentunya hal ini juga kita mengharapkan dapat terus meningkatkan
ekspor produk Indonesia ke pasar Kamboja. Saya rasa demikian Pak Dubes dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala atas sambutan dan paparannya. Memang sangat informatif sekali, khususnya buat kami di KBRI pun juga barangkali juga rekan-rekan yang hadir di webinar hari ini yang belum mengikuti pelatihan pendidikan dan pelatihan ekspor, barangkali bisa langsung menghubungi Balai Besar. Dapat kami informasikan Bu bahwa di sini di Kamboja ada sekitar kurang lebih 3.000 warga negara kita di sini. Barangkali ke depannya Balai Besar juga akan adakan roadshow untuk pelatihan ekspor impor bagi teman-teman WNI di sini untuk sebagai bekal mereka nanti kalau kembali lagi ke Indonesia. Pak, saya potong sedikit. Ini yang waktu saya dengan diaspora di Australia. Ini sudah ada penandatanganan MOU, Pak. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi tentunya bukan hanya pelatihan edukasi yang kita berikan. Pak Dubes juga pasti sama dengan saya. Gimana Pak terjadinya transaksi ya Pak? Pelaku usaha kita dengan pelaku usaha di Kamboja tentunya nanti bisa melalui importir Pak. Siapa tadi Pak Octavianus How ini yang lama sudah di sana, mungkin juga bisa membantu UKM kami Indonesia Pak untuk memasarkan. Yang saya Pak ceritakan sedikit aja, ini yang saya membanggakan saya. Peserta 2019 Export Coaching Program itu Pak cuman produknya kapuk Pak. Jadi pada saat mau ikut pelatihan kapuk, dia cuman bawa kapuk itu Pak satu genggam tangan dan pakai sendal. Saya sempat bilang, jangan dia suruh ikut pelatihan. Itu kenapa? Kok pakai sendal dan dia bawa? Mungkin ini dia mudah-mudahan ikut Pak pagi ini. Saya mengharapkan namanya Pak Yusuf. Jadi saat saya sampai nggak boleh ikut, ternyata Pak, begitu kita dampingi selama 1 tahun, Bapak tahu Pak, dia sudah ekspor ke Bangladesh, ke India, saya lupa ke negara mana. Dan itu diminta 1 bulan 15 kontainer. Dan saya bingung Pak, akhirnya saya datengin Kepala Dinas Perdagangan di Jawa Tengah, coba minta ke Kementerian Perindustrian, tolong bantu peralatannya Pak, mesinnya. Karena dia produksi, dia nggak bisa kalau sampai 15 kontainer itu. Dan dia itu bisa hanya memenuhi 2-3 kontainer 1 bulan. Ini membanggakan sekali Pak. Waktu ikut pelatihan aja sampai sempat kita mau suruh keluar dari ruangan pakai sendal Pak. Nggak bisa, nggak tahu apa itu ekspor, nggak tahu seperti apa dia harus melakukan. Nah kebetulan Pak, memang fasilitator kami adalah praktisi-praktisi yang profesional Pak. Mereka ini kurang lebih ada 100 orang, ini benar-benar berdedikasi kepada kami. Kebanyakan mereka alumni kami, Pak. Jadi mereka dulunya pernah ikut dan sukses dan membantu kami. Itu praktisi-praktisi benar-benar mereka sudah eksportir, jadi tahu bagaimana cara, apa tantangan, apa peluang yang harus mereka lakukan oleh para UKM. Sedih Pak saya dengarnya, saya sampai nggak tahu ngomong apa. Nah, ada ya, itu Pak Yusuf dia ketawa-ketawa itu. Itu sudah 15 kontainer diminta pecah kepalanya katanya. Itu Pak Yusuf, halo selamat pagi, ketawa dia. Ada dia ikut Pak, ini yang membanggakan sekali Pak Dubes. Saya sampai pada saat pelepasan launching waktu itu ke Bangladesh, dia nyiapin nasi kuning Pak Dubes, bukan dia mau nyuapin saya suapin dia Pak. Saking saya bangga banget sama dia Pak. Dia bisa diminta sampai 15 kontainer, bayangin Pak Kapu. Nah inilah Pak yang harus kita giatkan Pak, bagaimana pendampingan yang sangat penting untuk UKM supaya mereka bisa melakukan. Ini nol banget Pak, dia nggak bisa tahu apa-apa. Ekspor aja dia nggak tahu. Nah ini cerita sedikit aja Pak, terima kasih Pak, sorry maaf, saya saking senengnya gitu, saya kadang-kadang sampai bisa nangis Pak. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu, memang inspiratif sekali cerita dari Pak Yusuf, barangkali mungkin nanti bisa diikuti oleh teman-teman lainnya. Selanjutnya kami ingin menginvite Pak Octav
ya Pak ya, yang diaspora kita di sini di Kamboja yang sudah lebih dari 10 tahun ada di sini, barangkali untuk memberikan masukan dan juga presentasi terkait dengan kondisi perkembangan pasar Kamboja dan peluang serta tantangan. Ada Pak Octav, kami persilakan Pak. Santai saja ya Pak. Baik. Ya mungkin bisa langsung di-share. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di dalam webinar kali ini. Perkenalan terlebih dahulu bahwa tadi sudah diperkenalkan, tapi saya mungkin sedikit memperkenalkan diri lagi bahwa nama saya Octav ya. Kami dari Kalbe, kalau di Indonesia Kalbe Pharma ya. Tapi di sini dikenal Kalbe Internasional. Jadi kalau di luar negeri Kalbe kita menggunakan nama Kalbe Internasional, jadi biar lebih go internasional seperti itu. Jadi kami di sini sudah 10 tahun lebih berbisnis ya untuk mewakili perusahaan kami di Kamboja ini. Nah, mungkin langsung saja kami sampaikan peluang bisnis ya. Di sini saya mencatat 5 dan juga sebelumnya kami juga merupakan representasi dari ICBC, yaitu sebuah forum networking bisnis antara pengusaha-pengusaha Indonesia dan Kamboja di sini. Ya, dan di sini juga dibantu oleh dan di guide oleh pihak KBRI bagaimana networking antara perusahaan Indonesia, pengusaha Indonesia dan Kamboja di sini bisa berjalan dengan baik dan bisa saling berkoordinasi dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa sifatnya saling berbagi mengenai informasi dan juga bahkan mungkin sampai kerjasama. Itu yang kami rasakan selama ini di Kamboja. Ya, ini sedikit gambaran sedikit, mungkin langsung saja karena waktu. Jadi ini adalah 5 potensi bisnis sektor yang ada di Kamboja ya. Bisa saya sampaikan. Yang pertama itu adalah sektor energi ya. Kalau kita lihat di Kamboja ini sangat kekurangan energi ya, di mana kita tahu bahwa mereka pun tidak punya khususnya electricity, khususnya listrik. Di sini mereka juga tidak punya dan sedang membangun power plant. Jadi rata-rata suplai energi khususnya listrik itu diimpor ya. Kalau dari wilayah timur Kamboja itu dari Vietnam, dari wilayah barat itu dari Thailand, sehingga sekitar hampir 70% suplai listrik di Kamboja ini impor. Maka dari itu isu yang dihadapi adalah tarif listrik di sini sangat tinggi ya, mahal sekali. Kalau kita bayar listrik baik di rumahan, di apartemen itu mahal sekali ya. Di Phnom Penh itu $0,18 untuk household ya, untuk bisnis 0,19. Sehingga terjadi pertumbuhan permintaan yang besar di bidang energi ya. Seperti renewable energy project ya. Kita tahu bahwa listrik itu memang esensial bagi kehidupan umat manusia, khususnya di tiap negara. Sehingga akan menimbulkan peluang bisnis ketika supply itu sangat terbatas, tentunya memberikan peluang bisnis yang besar bagi Bapak Ibu para UKM atau pelaku bisnis yang bergerak di bidang sektor energi, seperti misalkan equipment ya, solar panels ya, biodigesters, biomass, gasifier gitu ya. Juga barangkali mungkin punya produk seperti untuk maintenance alat-alat electricity ya, spare part, itu sangat potensi di sini ya. Juga yang berhubungan dengan hydropower ya, minyak dan gas juga bagus. Nah, ini salah satu foto project dari Singapura yang sukses di Buffett City. Mereka mendevelop solar pilot ya, itu bisa mensuplai listrik di wilayah Buffett City kurang lebih hampir 50%-nya. Nah, dan dari pemerintah Kamboja sendiri sangat membuka diri, mengundang pelaku usaha di bidang di pihak swasta untuk bergabung dalam pembangunan National Solar Park ini, listrik tenaga matahari. Ya, itu yang pertama dari sektor energi. Yang kedua,
Next. Ya, nah ini yang kedua potensi yang bisa kita lihat di Kamboja ini adalah sektor tourism ya. Tapi ini terus terang slide yang saya bahas sebelum pandemik. Jadi karena kita tahu bahwa Kamboja ini adalah salah satu tujuan wisata yang sangat berkembang di antara negara-negara ASEAN pada akhir 2018. Ya, itu peringkat ketiga dari sisi pertumbuhan pengunjung internasional ke Kamboja ya, di bawah Vietnam dan di bawah Indonesia. Ya, sehingga banyak peluang-peluang usaha yang terjadi di Kamboja ini di sektor turis ya, di sektor tourism. Seperti misalkan karena di sini ada Angkor Wat tadi yang Pak Dubes sudah bilang juga, itu banyak mengundang daya tarik para wisatawan. Dan juga di sini ada kasino ya, karena di sini secara legal kasino diperbolehkan di Kamboja. Nah, sehingga membuat perkembangan di sektor tourism itu juga meningkat, banyak pengunjung yang datang ke sini karena faktor tempat wisata dan juga kasino. Nah, tapi ya terutama juga ada beberapa perusahaan Indonesia yang sudah masuk di sini seperti di Holiday Palace ya, hotel, restoran dan kasino, terus juga ada Kampung Dewa di Sihanoukville juga sudah mulai investasi ya, mengembangkan proyek hotel, restoran, entertainment dan kasino yang besar. Ya, tapi terus terang aja ini setelah pandemi ini sektor tourism menjadi sektor yang sangat terpukul ya, karena pembatasan gerak manusia dari satu negara ke negara lain, dan juga pemerintah Kamboja juga karena tidak adanya penerbangan ya sangat memproteksi setiap negara. Saya pikir setiap negara memproteksi negaranya dari kunjungan wisatawan pada saat ini. Ya, tentu kita harapkan nanti sektor wisata ini akan berkembang. Makanya untuk tahun ini saya bilang sektor ini tidak direkomendasikan dulu untuk kita bergerak dalam bisnis atau kita investasi secara besar-besaran. Sehingga saya mengganti untuk sektor bisnis yang kedua yang sangat potensi itu adalah di sektor mungkin bisa dibantu next slide. Ya, itu sektor farmasi ya, di mana kami sendiri bergerak di sini di sektor farmasi, di sektor healthcare ya. Selama pandemik ini terus terang sektor farmasi ini yang justru kita mendapatkan blessing in disguise, terjadi peningkatan permintaan terhadap obat-obatan, terhadap sektor alat-alat kesehatan itu terjadi ya. Saya pikir di setiap negara juga mengalami hal yang sama, sepertinya ada peningkatan permintaan masker, alkohol, hand sanitizer, alat-alat kesehatan lainnya itu meningkat tajam. Dan ini saya juga menampilkan data Cambodian pharmaceutical market size di Kamboja ini tahun 2019, ini saya dapat dari Business Monitor Internasional, itu sekitar 360 juta dolar setahun ya. Tetapi lebih dari 90%-nya adalah impor ya, dan ini adalah negara-negara di mana Kamboja mengimpor obat-obatan, alat-alat kesehatan itu dari negara-negara yang ada di pie chart di sini ya. Prancis itu 20%, India 17%, Thailand 20%, dan Indonesia sudah mulai masuk di sini, termasuk kami di sini ya, mengkontribusi sekitar 6% sama dengan Cina. Ya, itu dari sisi impor farmasi, produk-produk farmasi. Dari sisi market retailnya sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa obat-obatan di sini dijual di channel apotik saja, tidak dijual secara bebas kalau seperti di Indonesia, ada toko obat, ada supermarket bisa menjual obat-obatan. Bahkan di warung-warung pun kita bisa masih beli obat kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini hanya dijual di farmasi, apotik. Ada sekitar 2.450 farmasi yang legal ya, resmi dalam mendapatkan license dari Kementerian Kesehatan di sini. Sementara ada 1.500 yang lainnya masih ilegal ya. Nah, tetapi tentunya di sini di sektor farmasi ini juga pemainnya banyak, ada sekitar 351 perusahaan yang bersaing dari bermacam negara gitu ya, sehingga sangat kompetitif sekali.
Nah, terus juga di sini ada beberapa leading importers dan distributor untuk produk farmasi di Kamboja adalah seperti DKSA, Zulik, Allianz, ya, Mega, Master Pharma, dan juga Dynamic Argon. Dan sebenarnya di sini juga ada perusahaan produksi obat, yaitu dari perusahaan lokal itu ada sekitar 19 produsen, tetapi hanya mensuplai sekitar 5% dari total kebutuhan pasar Kamboja. Berikutnya, dibantu dari situ, karena ini guys. Ya, sektor ketiga adalah sektor connectivity. Ya, sektor connectivity yang saya maksud di sini adalah sektor logistik dan transport, ya, pemindahan barang, physical connection, ya, bukan orang. Karena di sini memang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus di Kamboja, pemerintah di sini memang sangat fokus dalam pengembangan international border gates, ya. Yang ada di Sihanoukville itu adalah pelabuhan laut, ya, di mana mereka menerima banyak-banyak produk dari luar mancanegara melalui shipping laut, ya. Itu juga, selain itu juga ada di Ba Phet, perbatasan Vietnam, itu melalui darat, dan juga Poi Phet itu dari perbatasan dengan Thailand. Tetapi tetap 90% ekspor impornya Kamboja itu sangat tergantung dari pengiriman laut. Ya, bahkan mereka lagi mengembangkan pelabuhan di Sihanoukville itu agar kapal besar yang bisa memuat 5.000 kontainer 20 feet bisa docking di sana, bisa merapat di sana. Jadi sektor logistik dan transport ini sangat potensi, ya. Kayak misalkan kalau mau buka freight forwarder, shipping, ya, baik secara internasional maupun lokal di sini. Termasuk juga di Kamboja juga sedang mengembangkan Phnom Penh Autonomous Port melalui jalur sungai untuk mempercepat alur transportasi agriculture itu, karena negara Kamboja ini juga terdiri dari sungai-sungai besar seperti Sungai Mekong dan Sungai Tonle Sap, ya. Sehingga transportasi melalui sungai ini juga memiliki peran yang sangat besar dalam logistik, mengatur logistik transportasi barang, khususnya agriculture. Berikutnya, yang keempat, ya, ini dalam bidang e-commerce, ya. Terus terang aja di Kamboja ini punya digital infrastructure yang berkembang pesat, ya. Khususnya pada era saat ini adalah era revolusi industri 4.0, ya. Nah, di mana di sini kita bisa melihat bahwa juga operator-operator telkom di sini juga mereka investasinya cukup agresif, ya. Di mana 57% populasi Kamboja itu langsung bisa akses ke 4G, ya. 4G, dan juga jumlah internet user Kamboja ini cukup besar, ya, penduduknya 16 juta, tapi internet usernya sudah 12 juta lebih, ya, dan itu setiap tahun sangat berkembang, sehingga itu mengencourage pelaku-pelaku bisnis yang masuk ke dalam e-commerce, ya, seperti misalkan finance teknologi, ya, digital payment, peer-to-peer lending itu berkembang, ya. Bisa dilihat di situ ada Wing, ada True Money, itu kayak seperti kalau di Indonesia seperti GoPay, gitu, ya, seperti OVO, seperti itu, ya, itu sudah mulai masuk. Begitu juga dengan aplikasi transportasi, ya. Di sini Grab, PassApp itu sudah masuk, ya. Mungkin Gojek seperti di Indonesia belum masuk, ya. Mungkin ke depan mungkin bisa, kalau mau invest di Kamboja juga sangat terbuka. Apalagi terakhir dalam situasi pandemik ini kita bisa lihat bahwa delivery barang dan delivery makanan itu berperan sangat besar, ya. Sehingga orang-orang kecenderungannya trennya tidak lagi mau makan ke mall atau ke restoran karena protokol kesehatan dan macam-macam proteksi, sehingga food delivery itu juga berkembang, ya. Termasuk juga e-commerce, jual beli barang melalui online itu sedang berkembang di Kamboja ini. Itu yang sektor 4. Sektor berikutnya, yang kelima adalah franchise bisnis, ya. Nah, karena kita tahu bahwa Kamboja ini adalah satu negara yang middle income class country, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi orang-orang itu konsumtif, ya, dan mereka selalu hunger for new brand, itu jadi sangat mencari brand-brand baru, gitu, ya, khususnya anak-anak muda di sini. Nah, bisa kita lihat di sini adalah
banyak franchise bisnis yang sudah berkembang di Kamboja ini, yaitu kebanyakan dari negara-negara di luar Indonesia. Bahkan Indonesia kita belum agresif, belum ada bahkan yang agresif untuk mengembangkan franchise bisnis di sini. Seperti contoh misalkan dari Amerika ya, seperti Burger King, KFC, Starbucks, ya itu sudah ada di sini. Ya, untuk sektor lain di luar makanan juga seperti Circle K, itu minimarket itu cukup berkembang di sini, sudah punya sekitar 26 cabang toko Circle K di seluruh penjuru Kamboja ya. Ini tentunya kalau di Indonesia kan kita juga punya Indomaret, kita punya Alfamart, itu belum masuk di sini. Dari negara-negara lain seperti Thailand, Singapura ya Bapak Ibu bisa lihat di screen yang ada ya, dari Malaysia, dari Taiwan, bahkan Kamboja sendiri sudah mulai punya franchise ya. Makanya memang di sini bagi para pelaku bisnis ini sangat peluang besar bagi kita yang dari Indonesia ya. Kalau kita mengembangkan punya franchise bisnis atau kita punya brand-brand yang bisa kita develop di sini, itu opportunity yang sangat bagus ya. Dan kita juga menambahkan seperti misalkan kita punya di Indonesia kan banyak sekali tuh franchise di dalam negeri Indonesia. Misalkan seperti misalkan Esteller 77 misalkan gitu ya, franchise kayak sekarang kopi juga banyak di Indonesia. Itu harusnya kita sangat menunggu sekali masuk ke pasar Kamboja ini ya. Itu yang menjadi peluang yang besar bagi Bapak Ibu khususnya yang di Indonesia untuk penetrasi pasar di Kamboja ini. Berikutnya ya, selain opportunity, selain peluang juga ada tantangan tentunya dalam bisnis ya. Tantangan yang kami catat di sini adalah udah jalan. Oke. Nah, itu berdasarkan survei yang diadakan oleh Kerry Wallbridge. Beberapa tantangan dalam berbisnis ini adalah ya komplain-komplain yang terjadi itu ada 7. Yang pertama itu listrik, ya mahalnya listrik, dan juga supply-nya tidak stabil ya. Biarpet kalau istilah kita di Indonesia itu ya, kadang-kadang kalau lagi musim panas kadang-kadang mati lampu gitu ya. Nah itu tantangan utama, tapi ada improvement juga dari pemerintah. Mereka mulai invest di power generator, power plant untuk mereduce tarif listrik yang sangat tinggi ya. Itu kalau nggak salah di Koh Kong, kalau nggak salah itu project dengan Cina ya. Terus juga komplain yang kedua itu ya korupsi dan transparansi, yaitu menjadi tantangan sendiri. Karena memang dari pelaku bisnis itu memang tidak bisa kita hindarkan ya, karena memang banyak prosedur-prosedur yang masih bisa di shortcut, dan di sini juga masih bisa di jalur akselerasi cepat gitu ya di sini dalam hal perusahaan perizinan dan lain-lain. Tapi ada respon dari pemerintah, mereka juga sudah mendevelop anti corruption unit ya, seperti KPK-nya lah kalau di Indonesia. Dan juga di sini ada komplain mengenai kompetensi bagi para pekerja. Di sini sangat rendah ya. Nah, sehingga ini menjadi tantangan, tapi ada improvement proses dari pemerintah sini bahwa tenaga kerja di sini mereka adalah orang-orang muda yang harusnya masih bisa dilatih ya untuk ke depan. Juga dari sisi labor dispute dan di sini banyak sekali pabrik-pabrik garment ya. Juga kadang-kadang suka ada demo-demo pekerja gitu ya, karena menuntut upah minimum yang naik, harus naik, yang rendah harus naik, minta naik, itu ya itu juga terjadi ya. Apalagi saat ini situasi pandemik, banyak pabrik-pabrik yang melay-off karyawan-karyawan pabriknya. Tapi ada respon juga dari pemerintah bahwa improvement yang mereka lakukan, mereka juga menaikkan UMR ya, mereka menyediakan asuransi kesehatan untuk para pekerja pabrik dan yang lain-lain juga. Terus yang lain-lain juga yang masih rendahnya poor infrastructure ya, dan juga lambatnya clearance untuk custom untuk clearance produk ketika kita ekspor dari Indonesia, impor di Kamboja, itu juga masih kita hadapi ya, prosesnya cukup lama. Kadang-kadang produk kita bisa tertahan di pelabuhan itu bisa 2 minggu, kadang-kadang lebih ya. Ya di samping juga karena lambatnya approval dalam hal perizinan clearance. Dan juga itu tadi nomor 7 juga sama, itu long birokrasi untuk melakukan memulai izin bisnis di sini. Tapi ya pemerintah terus terang mereka sangat terbuka dan berinisiatif untuk
mengencourage para importir untuk invest di Kamboja ini. Ya, itu ada improvement proses yang bisa dilakukan. Berikutnya, ya ini sharing sedikit dari perusahaan kami, dari Kalbe yang sudah di sini, ya. Ya, nah Kalbe di Kamboja, kami sudah mulai ekspor itu dari 2002, awalnya dari ekspor dulu, ya dengan menunjuk partner di Kamboja. Sampai sekitar tahun 2006 kami membuka kantor di sini, kantor perwakilan. Ya ini seperti di gambar ada kantor kami di sini, kami punya 60 karyawan, ya, dan juga station di beberapa kota di luar Phnom Penh, ya, ada di Battambang, Siem Reap, Kampung Cham, Sihanoukville. Nah, bisnis yang kami kembangkan di sini ada 4 kategori. Yang pertama, ethical, itu obat-obat resep dokter. Kami menunjuk partner di sini, ada lokal partner namanya Alliance Pharma Kamboja yang juga importer dan distributor obat-obatan. Untuk produk-produk OTC, ya produk-produk obat-obatan seperti sakit kepala, obat MAH, obat flu, itu kami menunjuk DKSA di sini. Dan dari sektor yang ketiga yang kami kembangkan bisnis ini adalah sektor consumer dan beverage. Itu kami menunjuk partner kami Intermedica, partner lokal di sini. Dan juga terus terang kami bekerja sama dengan Intermedica ini juga karena bantuan dari KBRI yang melalui ICBC networking yang kami saling kenal dan akhirnya kami bekerja sama. Dan terakhir adalah sektor nutrisi untuk susu, kami juga menunjuk partner University. Bisnis model yang kami kembangkan adalah partner-partner ini melakukan import dan penjualan dan distribusi produk-produk kami di sini. Sementara tim kami melakukan aktivitas marketing, promosi, mengembangkan brand-brand produk-produk kami di sini. Jadi intinya kami tidak lagi Kalbe Pharma dari Indonesia sekedar ekspor barang, terus ya sudah terserah partner yang jualan. Tidak, karena kami juga di sini pengen bisnis itu sustain dan long lasting. Tidak hanya kita ekspor itu hanya sekali 2 kali atau setahun 2 tahun terus ya selesai. Tidak, karena kita pengen adanya continuity, keberlangsungan bisnis itu dalam jangka waktu lama sehingga kita bisa bertahan lebih lama. Sehingga makanya kami kembangkan produk-produk kami di sini. Kami melakukan aktivitas marketing, kami juga melakukan investasi dalam hal pengembangan brand. Berikutnya, ya ini sedikit penjelasan sedikit produk-produk yang kami pasarkan di sini dari obat-obat resep dokter dengan partner Alliance Pharma itu ada obat-obat resep dokter yang ethical itu kami ada mengembangkan obat kanker ya, onkologi ya, kami ada kemoterapi produk untuk kanker ya, ada beberapa produk di sini. Dan juga ada produk-produk nefrologi untuk ginjal, ya kami juga mempasarkan di sini. Untuk neurologi, untuk stroke, kami ada beberapa brand yang juga di Indonesia juga cukup terkenal di kalangan medical, itu brand X, itu untuk pengobatan stroke dan traumatic brain injury. Di samping juga kami juga di kategori bisnis ini kami mengembangkan produk-produk general ethical seperti antibiotik dan obat-obat yang lainnya. Dan juga ada medical nutrition yang baru kami kembangkan seperti suplemen, seperti omega 3, susu untuk para penderita pasien ginjal, kami juga kembangkan di sini. Untuk berikutnya, ya untuk obat-obat OTC, partner dengan DKSA, kami juga mengembangkan beberapa kategori produk seperti obat flu, ya di sini kami ada 2 brand yaitu Procol dan Mixagrip. Di sini cukup berkembang dan Procol pun menjadi market leader dalam kategori obat-obat flu di Kamboja ini. Dan karena kami juga cukup aktif dalam melakukan iklan, promosi di pasar ya. Begitu juga kategori obat batuk, kami juga punya leading brand Woods, itu cukup terkenal di Kamboja ini. Kalau di apotek-apotek, produk-produk kami sudah terdistribusi dengan baik. Begitu juga dengan obat sakit mah, Promac ya, seperti mungkin Bapak Ibu ketahui di Indonesia juga Promac sudah bertahun-tahun ya, sudah cukup terkenal di Indonesia. Kami juga kembangkan di sini. Selain yang lain juga ada vitamin, kami juga baru kembangkan. Berikutnya dari kategori nutrisi, produk-produk yang kami kembangkan itu adalah nutrisi bayi ya, Milna,
kami ada Milna Baby Biscuit, Milna Sereal, kami kembangkan di sini juga, masuk ke kategori toko-toko bayi. Di sini banyak juga berkembang toko-toko bayi dan toko-toko susu. Jadi kami pasarkan di sini dengan produk kami. Berikut juga untuk nutrisi orang dewasa, kami juga punya diabetasol untuk diabetes ya. Jadi susu diabetes di sini juga kami kembangkan, dan nantinya juga kami ingin juga melaunching produk-produk lain seperti Prenagen, seperti Entrasol untuk ke depan. Berikutnya yang terakhir juga kami dari kategori consumer ya, beverage, kami punya Extra Joss di sini. Kami masuk penetrasi kurang lebih sudah sekitar 7 tahun ya. Kami cukup diterima, terutama produk ini sangat diterima di kalangan kelas bawah ya. Dan Extra Joss ini juga berkembang sampai ke pelosok-pelosok di Kamboja. Dan ke depan kami berharap akan lebih banyak produk-produk seperti minuman yang kami punya di Indonesia seperti Hydro Coco, Original Love Juice bisa kami masuk di sini. Ya, itu tadi penjelasan kami tentang perusahaan kami, dan ini juga sedikit highlight mengenai forum networking para perusahaan dan pengusaha Indonesia di Kamboja ini. Kami punya ICBC, Indonesia Cambodia Business Club, yang ya ini forum yang baru terbentuk dari tahun 2018, yang diinisiasi oleh beberapa pelaku bisnis dan bekerja sama dengan pihak KBRI ya, dan juga kita mendapatkan support dan guidance yang cukup intens dari KBRI untuk mengencourage para pelaku bisnis di sini, khususnya yang berhubungan dengan produk-produk Indonesia ya, dan anggotanya sudah lebih dari 55 orang, dan tidak hanya warga negara Indonesia tapi juga warga negara Kamboja di sini, karena mereka juga punya perusahaan di sini seperti Bong Patena juga bagian dari ICBC. Ya, tentunya dengan organisasi ini kami berharapkan kedepannya akan lebih berkembang dan bisa membantu ya bisnis dalam hal bisnis networking antara Indonesia dan Kamboja, people to people kontak dan juga business to business kontak. Dan juga kami berharap juga bisa berkontribusi dengan Bapak Ibu yang ada di Indonesia, barangkali membutuhkan partner ya, pasti para UKM dan para pelaku bisnis di Indonesia kalau mau berbisnis ke ekspor ya harus ada partner. Kalau nggak ada partner kan susah juga gitu kan. Jadi di sini kami juga bisa dengan organisasi ini kami bisa saling membagi informasi dan juga sharing best practice antar sesama ya, agar dengan tujuan bahwa trade volumenya produk-produk Indonesia baik dalam hal perdagangan, servis, jasa, investasi itu meningkat ke depannya. Itu yang menjadi harapan kami di sini. Semakin banyak produk-produk Indonesia yang dikenal di Kamboja ini dengan adanya forum ini. Ya, ini bisa dilihat saat ini member-member kami ada di beberapa macam sektor ya. Bisa dilihat ada sektor trading dan distribusi, itu ada Intermedica, Dynamic Argon ya. Ada beberapa Mekong Kabas, Memot Venture ya. Ya, produk-produk yang sudah masuk seperti F&B, ada teh botol, ada kapal api sudah masuk. Consumer, Indomie juga udah masuk di sini ya. Promina, Orang Tua Group sudah masuk. Terus machinery, ada UMG, ada Polytron. Dari aviation juga dari penerbangan, seperti tadi Pak Dubes ada sebutkan, Citylink juga sudah masuk, mungkin saat ini sedang postpone dulu karena COVID ya. Nah, dari sektor Pharma dan healthcare juga sudah banyak dari pemain dari Indonesia seperti kami dari Kalbe, dari Dexa, Soho, Mercy, Konimek, Kombipar udah masuk di sini. Ya, selain bisnis-bisnis yang lain juga di sini kita lihat ada confectionery, printing, ada personal care juga, ada Bong perusahaan punya Bong Tena juga di sini juga untuk bergerak di bidang kosmetik dan skincare ya. Dan juga ada beberapa restoran Indonesia di sini. Ya, kita harapkan nanti ke depannya sektor ini akan makin banyak lah kita ramaikan bisnis di Kamboja ini. Itu kita harapkan ke depan. Ya, ini terakhir dari saya juga bahwa rekomendasi saya sebagai pelaku bisnis di sini adalah kita harus melihat bahwa seperti prinsip dalam ekonomi mengatakan bahwa niche market yang kecil dan momentum yang tepat itu adalah kesempatan ya, ada peluang emas gitu, itu harus kita masuk. Makanya kita melihat Kamboja ini sebagai pasar yang cukup baik gitu ya. Apalagi Bapak Ibu sudah punya pasar di Indonesia atau di negara-negara lain, Bapak Ibu bisa
mempertimbangkan Kamboja sebagai pasar baru, ya, untuk menambah networking juga. Dan juga harus, yang kedua adalah rekomendasi kami harus dapatkan bisnis partner yang tepat, ya, bisnis partner yang cocok, ya. Ya, tidak semua perusahaan-perusahaan partner di sini yang besar, yang itu juga belum tentu cocok. Jadi kita nyari partner itu tidak harus cari yang bagus, tapi yang penting adalah yang cocok. Ya, seperti kita nyari jodoh juga harus cari yang cocok. Bukan artinya harus cari yang bagus, yang kadang-kadang belum tentu cocok, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ya kita harus mencari peluang-peluang niche market, peluang-peluang market yang orang belum terpikirkan, seperti misalkan makanan-makanan yang unik di sini, organic product, renewable energy, ya, seperti specialty need product, ya, itu akan menjadi nilai advantage tersendiri bagi Bapak Ibu kalau masuk di Kamboja ini. Dan tentunya juga yang keempat adalah carilah market yang masih rendah kompetisinya, ya. Saya sendiri juga mengalami, begitu kami juga dulu launching obat batuk, di sini di pasar itu tidak ada obat batuk sirup, orang semuanya makannya minumnya obat tablet, ya. Tapi 10 tahun yang lalu kami berusaha keras gitu bagaimana mengedukasi market di sini, ya, bahwa obat batuk yang baik itu adalah sirup, gitu loh. Nah, dan setelah berjalannya waktu, edukasi kami bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh pasar di sini. Bahkan obat batuk kami yang terus terang saja di Indonesia kami masih kalah dengan beberapa kompetitor kami di Indonesia, tapi di sini kami menjadi market leader di sini, gitu loh. Nah, dan yang terakhir juga rekomendasi dari kami adalah di Kamboja ini adalah growing middle class, ya, seperti Indonesia pada kurang lebih kurun periode 2000-2010 itu bertumbuhnya kelas menengah, ya. Nah, kelas menengah itu sangat konsumtif dan mereka tuh sangat berorientasi pada brand. Jadi Bapak Ibu harus mengembangkan brand juga di sini. Tidak hanya sekedar jualan barang saja, tetapi barang dengan apa sih Bapak Ibu memberikan brand, dan brand itu diasosiasikan seperti apa. Karena akan merefer pada kualitas dan benefit dari produk tersebut. Itu rekomendasi dari kami. Ya, terakhir sebagai penutup, di Kamboja itu ya tidak semuanya mudah, tapi semuanya mungkin bisa terjadi. Jadi kunci suksesnya adalah Bapak Ibu mungkin mesti siap untuk jangka waktu panjang. Jangan berpikir hanya saat ini saja ekspor, tapi harus memanage ekspektasi yang jangka waktu panjang dan juga memanage ekspektasi pada titik tertentu. Itu saja mungkin Pak Noam dari saya presentasinya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Oktav atas paparannya yang sangat komprehensif dan juga informatif, ya, khususnya buat teman-teman kita di Indonesia pelaku usaha. Bahwasanya hal-hal yang telah dilakukan oleh Pak Oktav dan juga teman-teman kita di Kamboja kiranya bisa juga diikuti juga oleh Bapak Ibu yang ada di Indonesia yang ingin memasuki pasar Kamboja. Memang benar apa yang telah disampaikan oleh Pak Oktav. Memang sesuatu hal itu awalnya tidak mudah, tapi memang ketika kita melakukan riset dengan tepat, kemudian juga jangan lupa untuk rajin-rajin bertanya ke KBRI terkait apa yang kira-kira peluang usahanya apa. Kemudian juga di KBRI juga kami bisa juga diberikan informasi terkait perusahaan dan produk melalui bentuk company profile untuk memudahkan kami untuk mendiseminasi informasi. Itu juga sangat penting. Kemudian juga selain yang disampaikan oleh Pak Oktav juga ada F&B, ya Pak, F&B, food and beverage, kemudian juga kosmetik, dan garment serta agriculture. Nah, khusus untuk agriculture memang demand-nya sekarang sangat besar, di mana Kamboja untuk sampai saat ini masih belum bisa memproduksi produknya sendiri, sehingga perlu adanya impor dari luar. Yang kami highlight beberapa tahun terakhir ini adanya permintaan, salah satunya adalah produk agriculture, yaitu buah salak. Buah salak ini pada tahun 2019 ini kurang lebih kita impor dari Indonesia sebesar 480 ton, Bu Kepala. Jadi ya
signifikan sekali numbernya. Ekspor salak ke Kamboja ini barangkali kedua terbesar setelah Tiongkok. Barangkali mungkin bisa menjadi pegangan dari teman-teman. Di KBRI pun juga untuk mendukung perdagangan kedua negara, kita melakukan kegiatan tahunan itu namanya ITTP Indonesia Trade and Tourism Promotion yang kita selenggarakan tiap tahun. Kita juga undang pengusaha-pengusaha dari Indonesia untuk berpartisipasi. Barangkali nanti ke depannya kami akan lebih bekerja sama dengan balai besar untuk dapat mengirimkan binaannya. Kemudian juga ada Cambodia Export Import yang diselenggarakan hampir setiap tahun oleh pihak Kamboja, dan ini biasanya akhir tahun bulan Desember. Kemudian juga kita adakan business meeting dan business matching dengan pihak pengusaha-pengusaha Kamboja dan juga Indonesia melalui business inquiries dan juga dukungan dari teman-teman ICBC. Di Kamboja juga ada banyak festival, diantaranya SEA Festival dan River Festival juga kita menampilkan produk-produk Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar di sini, tapi juga kota-kota lainnya untuk mengenalkan seperti tadi Pak Oktar sampaikan branding produk. Yang terakhir yaitu upaya yang dilaksanakan yaitu berpartisipasi dalam kegiatan Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, di mana KBRI Phnom Penh juga mendukung penuh kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya kami akan tampilkan kami persilakan Madam Fortna. Beliau she's a very active member of ICBC as well. Mohon izin kami menggunakan bahasa Inggris karena pernah bahasa Inggris. Because she's also an active member of ICBC. She distribute Indonesian product in Cambodia and also frequently visit Indonesia. And I thought that she's Indonesian more than Cambodian, I think. And she's also participated in Trade Expo Indonesia, and she knows how the market here and what kind of products that she will distribute here in Cambodia. So without further ado, Bu, Madam Fortna, please tell our friends in Indonesia what type of products or what kind of market that the Cambodian consumers really wants. Please, your time. Hello, everyone in group. I'm Miss Madam Warnani from China Cambodia Trading. Our company is a trading company, import cosmetic from Indonesia. A lot of cosmetic from Indonesia. The first of all is Musquita Ratu, but Musquita Ratu right now is not be done in our market. And other product in our company from Priscilla, Ubasari, and other company. For the market in Cambodia right now, cosmetic is not popular in COVID-19. Yes, the popular product in Cambodia market in COVID-19 and for the hand sanitizers, alcohol, hand wash, yeah, mask, and medical and medicine. Yeah. For the recommendation for the product from Indonesia to Cambodia, right now the brand, I chose one thing for the brand name. We have no business from Indonesia, import brand name from Indonesia to Cambodia. Yeah, because like coffee brand, many countries have in Cambodia, but from Indonesia, no have. All of you can invest brand coffee from Indonesia to Cambodia because right now, COVID-19, but people in Cambodia still drink coffees. That's coffee brand. All brand. It's not only one from Thailand, from American, or in Cambodia brand.
focus on the quality. Yes, the one is brand, and the second is beverage and food. Beverage and food, because Cambodia, we have a little bit the product that can produced by our manufacturing in Cambodia. Only one is Lily. They can produce food, some only biscuit. Yeah. So a lot of products that import from Thailand right now, and biscuit from Malaysia, but Indonesia is not enough. So Malaysia is the good quality that I use and I import before for the biscuit and cookie. Yeah, yes, cookie. Because yes, good quality from Indonesia, but a little bit imported to Cambodia, a little bit, a lot from Malaysia and Thailand. Before Vietnam, but right now Vietnam is a little bit, because Cambodian people, they not like the product from Vietnam right now, because they destroy the brand of the quality. Quality from Vietnam, they don't acceptable in our market right now. And medical, that's bad. Medical, good in Cambodia, because only 2 companies in Cambodia, PPM and other one company can make a medicine in Cambodia, but another is no. We have only import from other country. The first one right now we import from India. A lot of medical, medical assistant from India. Malaysia is not enough. Indonesia only Gabe. It's not many company invest in Cambodia. And Thailand, Korea, the more popular from India, medical. But we know that medical from India is not like good quality, but we have no choice. We have no choice. So Indonesia's good quality, we can invest for medical assistant and accessory to Cambodia. Yeah, because the market right now, the popular that we use in Cambodia, because Cambodia country is still poor. It's not rich like other country. We still development. We still develop. So the health of Cambodia, we still down. Yeah. So you can trust Cambodia for a lot of business in Cambodia, especially we are Asian country. All import, we have barcode. So we use Form D only one. We use Form D. So the tax very 0 to 5 only. 0 to 5. Example like me, body lotion have tax only 5%. But special tax 10%. Totally with VAT 25%. But other 0%. 0%. And before we import the product, before you export the product, ask the distributor or our partner to check the barcode first, because system in Cambodia right now is not yet completely. So we need to check barcode first. After check, the tag good 0 or whatever, we can follow to our government system. Better and good, very good for you. The document completely easy to clear in the port. If you not check first, we need to spend a long time to clear the product, the cargo. Easy in Cambodia, import is not difficult, but we need clearly about our document and code, our barcode. So you want to invest in Cambodia right now, it's your opportunity, it's your chance. A lot of product we know produced by ourselves. So a lot of product you can study with a company partner or ask the embassy
exporting department as embassy, they can find the partner for you. Because in Cambodia right now, different from before. Before, they no spend the money. Right now, people, they understand about the quality of the product. They spend the money with the best quality that they choose. We have strong quality. We not worry everything. Just for the market, we choose the market plan and other marketing that we have to fight with other countries of the product, right? Right now, cosmetic popular from Korea, but why Korea is not much popular for the people who live in the province? Because they don't understand about the weather in Cambodia. Indonesia and Cambodia, the weather is the same. It's not different. In Korea, cold product sometimes we use in Cambodia different from Korea because the skin of people in Cambodia and Indonesia is same, weather the same. But Korea popular, but it's not same. That way we have a lot of opportunity and chance to find in Cambodia market. Yeah. Like beverage and food also. From Indonesia to Cambodia is nearly than from Korea to Cambodia. So the freight cost is not much expensive like from Korea to Cambodia. From Indonesia to Cambodia, the freight cost is low, cheaper than Korea. So this is the opportunity and document right now, the government prepared for you, for all investors, very good document and faster than before. Like you need to register at Ministry of Health. Before you need time 1 month to 3 months. But right now, complete document only 1 week you can get document. They use online document register right now. So very fast and easy for you. Yeah. Any question, you can ask me more. Yeah. Okay. Thank you very much, Madam Fonda, for your information regarding the lots of products that maybe Cambodian partners wants. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Fortna, itu peluangnya banyak sekali, apalagi saat ini produk-produk dari Indonesia sangat diminati, sangat dikenal oleh masyarakat Kamboja yang mungkin sebagai peluang bagi kita bahwa mereka juga sudah mulai meninggalkan produk-produk baik itu dari Vietnam maupun dari Thailand. Dan karena kita memiliki kesamaan iklim dan juga latar belakang budaya serta ketahanan tubuh barangkali juga itu menjadi suatu menjadi suatu peluang bagi kita. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang di sini juga dapat mencatat hal tersebut dengan dokumen-dokumen ekspor impor juga sekarang juga sudah mulai dipermudah. Bahwasanya juga beberapa hari yang lalu juga dari Bea Cukai juga sudah approve untuk kombi yang digitalized ya, sudah bisa masuk melalui port yang ada di di Kampung Som atau Sihanoukville. Kira itu saja dari kami. Barangkali mungkin ada tambahan Pak Dubes, Pak Oktav, Ibu sebelum kami atau Ibu Kapus barangkali ada tambahan sebelum kami buka sesi tanya jawab. Baik Pak, mungkin sudah paham ya bahwa bagaimana harus memasuki pasar Kamboja dan tantangannya. Nah, nanti Pak mungkin lain kali kalau untuk membimbing si UKM ini supaya bisa sampai masuk ke pasar
Kamboja itu kan nggak gampang ya, terutama melalui beberapa tahap di Indonesia dari bea cukai dan sebagainya. Nah ini nanti kita komunikasikan Pak. Jadi kami siap dari PP itu mendamping siapapun, walaupun bukan dia ikut dari pelatihan PP, monggo kalau mau komunikasi ke kami, karena itu peluang. Seperti tadi disampaikan ada beberapa, saya juga catat peluang-peluang produk kita bisa masuk ke sana dengan adanya budaya yang sama dan sebagainya. Nah ini saya mengharap UKM yang di dalam yang ikut webinar ini kasih kesempatan Pak, banyak-banyak mereka bertanya mungkin ke Bapak Duta Besar atau ke narasumber supaya mereka jelas seperti apa masuk ke pasar Kamboja. Saya rasa cuma itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, kita buka sesi pertanyaan. Barangkali mungkin yang pertama dari Pak Ismirta Rahman dari PT Energi Agro Nusantara. Pak Ismirta, saya persilakan Pak. Ya, perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya, panggilan saya Erik Pak. Nama saya lengkap Ismirta Rahman. Saya adalah Presiden Director PT Energi Agro Nusantara. Saya adalah badan usaha milik negara Pak. Saya juga merangkap sebagai Vice Chairman Asosiasi Industri Etanol Indonesia Pak. Jadi saya di bawah Asendo, ada 12 perusahaan. Pertama, saya minta support Pak dari Pak Dubes dan juga Pak Octavianus. Indonesia ini produksi etil alkohol sebanyak 150 juta liter di tahun 2019. 50% itu kita jual ke dalam negeri Pak, termasuk mungkin... Bentar Pak Is, kasih tahu dong fasilitator PPI juga. Oh siap. Saya juga coaching di PPI dan termasuk juga binaan PPI Pak. Jadi saya dengan PPI itu sudah lebih dari 30 tahun. Jadi mungkin mohon maaf saya lupa menyebutkan. Kembali memang kepada bisnis Bu, saya kepengen supaya ada realisasi dengan Kamboja. Karena selama ini saya ekspor ke Filipina, Korea, Jepang, Taiwan. Tadi saya cek ke anggota saya, ada satu anggota saya yang pernah ekspor ke Kamboja, tapi sudah lama sekali. Dan harus melalui pemerintah dengan jalur trading atau trading house yang sudah ditunjuk di pemerintah Kamboja. Nah, mudah-mudahan ini bisa punya peluang Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita punya 4 HS code etil alkohol, itu bisa kita jadikan energi, itu kita jadikan bahan bakar untuk mandatory program. Apakah sudah jalan di Kamboja terkait dengan mandatory program? Dan saya juga punya 2 HS code untuk industri farmasi Pak. Jadi saya bisa support nanti kalau memang Kalbe membutuhkan, Pak Octavianus, saya mohon kontak Bapak, saya bisa support ke Kalbe terkait dengan bahan baku untuk industri farmasi obat-obatan, karena saya bisa memproduksi multigrade etanol Bu. Jadi dengan multigrade etanol ini saya bisa bikin untuk energi, saya bisa bikin untuk farmasi, saya bisa bikin juga untuk obat-obatan dan lain sebagainya. Termasuk saya sudah akan segera launching hand sanitizer milik BUMN dengan merek Haris ya. Nah nanti kalau memang oke, saya ingin sekali bisa masuk ke pasar Kamboja. Jadi kalau bisa nanti saya minta kontaknya Pak Octavianus terkait dengan Kalbe dari Indonesia. Dan saya juga minta tolong apakah memang penjualan etil alkohol di Kamboja ini harus lewat trading house yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti saran atau penyampaian dari salah satu anggota saya yang baru saya cek lewat WhatsApp group. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya bisa memproduksi sampai dengan 30 juta liter per tahun. Dan ini akan saya supply untuk dalam negeri setelah DMO-nya cukup. Memang ada Permendak nomor 31 tahun 2020 sampai dengan 30 Juni etil alkohol harus semuanya untuk COVID-19. Tapi ini hanya sampai tanggal 30 Juni. Setelah itu Permendak ini akan dicabut. Insya Allah saya akan support untuk ekspor Pak. Jadi dengan demikian mudah-mudahan pasar Kamboja ini bisa salah satu yang bisa saya eksekusi. Saya harapkan saya bisa diberikan kontak person kira-kira kemana saya bisa berkomunikasi dengan trading house di Kamboja yang bersedia untuk mengambil barang dari Indonesia. Itu aja, terima kasih. Mungkin waktu terbatas, selanjutnya silahkan untuk diberikan kepada yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Erik atas informasinya. Kemudian kami akan lanjutkan ke Pak Pujiono ya dari PT Pareto Estoguna. Silakan Pak Pujiono. Halo Pak Pujiono dari Pareto Estoguna. Iya, selamat siang. Saya Pujiono dari PT Pareto Estoguna.
Saya alumni dari Ekspor Coaching Program tahun 2018. Jadi gini Pak, produk kami itu keripik singkong snack, cuman kita ada health food, jadi nggak ada MSG-nya, gluten free, jadi aman dikonsumsi bagi penderita autis. Kelebihan dari produknya kita gitu, kita udah ekspor ke Kuwait, ke China, kemudian ke US, ini mau kita ekspor ke Jepang, kemungkinan untuk bulan depan. Kalau yang bulan kemarin itu ada repeat order dari Kuwait. Nah, mungkin dari webinar di sini itu kami mau menanyakan apakah ada peluang untuk kami masuk di pasar Kamboja begitu. Kalau misalkan ada peluang, apakah kami dibantu dari segi kita diperkenalkan untuk bayarnya yang di sana atau bagaimana begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Pujiono atas pertanyaannya. Kemudian ada yang lainnya barangkali, sebentar saya lihat dulu. Pak, ya ada beberapa pertanyaan juga dari chat itu energi terbarukan, kemudian juga regulasi terkait legalitas, info untuk trading. Ya barangkali untuk yang industri di Kamboja khusus industri. Apabila kiranya teman-teman yang menanyakan lebih spesifik bisa mengirimkan company profile-nya ke kami. Kemudian Pak Erlangga dari media Tama Elektronik sebelum kami apakah industri Kamboja? Pak Erlangga, silakan. Ya. Dari media Tama Elektronik. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya dengan Erlangga dari media Tama Elektronik, peserta Ekspor Coaching Program dari PPI. Ada hal yang ingin saya sampaikan, yang menarik tadi yang disampaikan oleh juga Pak Oktav terkait 5 peluang ya di Kamboja di era COVID-19 ini. Khususnya saya tertarik pada bidang digital dan e-commerce, karena produk saya berkaitan erat dengan digital dan e-commerce tersebut. Jadi produk dari media Tama ini berupa solusi untuk data center, connectivity berupa kabel-kabel serat optik dan juga panel-panel high density. Di mana pada era COVID-19 sendiri hampir semua perusahaan melakukan WFH. Ketika WFH ini otomatis jumlah atau permintaan connectivity dari baik itu masyarakat ataupun perusahaan menjadi meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan connectivity berarti ada peningkatan juga kebutuhan kabel-kabel serat optik ini, Pak. Mungkin mohon arahannya agar kami bisa difasilitasi untuk bisa bekerja sama dengan partner-partner yang bergerak di bidang IT, telekomunikasi, ataupun digital e-commerce itu. Karena mereka pasti membutuhkan kabel-kabel ini agar mereka bisa melakukan usahanya, Pak. Seperti itu. Mungkin terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Mungkin sementara 3 pertanyaan dulu. Mungkin ada Pak Oktav barangkali ada yang disampaikan untuk jawab barangkali mungkin ya ada beberapa dari saya lihat juga dari teman-teman yang di grup chat juga ada hal-hal yang disampaikan juga mirip-mirip juga, Pak. Ya. Silakan Pak Oktav, barangkali mungkin ada masuk.
Baik, untuk pertanyaan pertama tadi Bapak yang pertama dari PT Energi Agro tadi ya, yang membahas soal etil alkohol ya, karena untuk minta kontak supply ke Kalbe, ya itu nanti saya akan coba hubungi dengan kantor pusat saya di Jakarta, karena memang kami di sini adalah produk-produknya semua sudah produk jadi yang kami impor langsung dari Indonesia. Ya, jadi kalau untuk suplai bahan baku etil alkohol tentunya harus suplai ke pabrik kami di Indonesia. Nanti Pak, mungkin bisa kontak person konkret Pak dengan siapa Pak? ya, nanti saya coba cari tahu dan exactly bagian ininya Pak. Ya, Oke, Pak, ya. kita kenalkan dengan direksi Bapak Pak. Saya akan datang kalau perlu Pak ke Kalbe Ya. Pak. Ya Pak. Apa ya? Ya, oke. Ya, itu saja. Dan ya, tapi berkaitan dengan rencana Bapak untuk launching hand sanitizer, itu sangat bagus sekali karena ini memang sangat dibutuhkan pada era COVID ini. Dan memang pemerintah, saya dari berita-berita yang kita baca ya, pemerintah Kamboja juga sangat menggalakkan impor, bahkan mereka memberikan kebebasan tarif untuk tarif masuk untuk produksi alkohol. Bahkan mereka juga ada produksi alkohol sendiri di dalam negeri. Mereka stop untuk produksi keluar karena kebutuhan di negara dalam negeri sendiri cukup tinggi demand-nya. Itu loh Pak. Untuk Ya. yang ya mungkin itu sih yang tadi berhubungan dengan Ya, dari Kalbe. yang lain mungkin. Pak, bisa ada masukan barangkali Pak. Yang lain-lainnya nanti kan kita catat pertanyaan ini, kita akan coba jawab sekaligus kalau perlu kita sekalian infokan kemungkinan partner yang bisa dikontak untuk diwujudkan. Jadi silahkan ditulis pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita coba jawab. Dan kita carikan, kalau perlu kita carikan dengan partnernya sekalian sehingga tuntas itu. Baik, terima kasih Pak Dubes. Barangkali di sini juga kami lihat di grup Zoom chat ini sudah banyak pertanyaan spesifik ke produknya masing-masing. Barangkali kami dari KBRI Phnom Penh juga dibantu untuk kami dikirimkan company profile dan produknya agar kami bisa diseminasi informasi ini kepada network kami di di Kamboja untuk kita bisa carikan partner yang sesuai dengan permohonan dari Bapak Ibu. Ya, Pak, nanti kita akan terus kerjasama. List mereka terutama yang Expo Coaching Program kita sudah ada Pak dari tahun 2017-2018 pun ada. Nanti mungkin karena keterbatasan waktu pertanyaan-pertanyaannya atau yang pastinya UKM itu pasti minta mencarikan buyer-nya Pak. Jadi memang nanti kita kelompokkan saja. Jadi mungkin ada yang khusus untuk Kalbe tadi, untuk yang obat-obatan, mungkin ada juga yang makanan minuman Pak, atau gitu kita kelompokkan. Nanti itu yang mungkin bisa yang sudah siap untuk ekspor, kita carikan, kita minta bantuan dari Dubes, Pak Dubes untuk mencarikan buyer-nya. Nanti listnya bisa tetap kita berkomunikasi lah antara KBRI Kamboja sama PPI. Saya rasa itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Kapus. Memang yang ingin kita lakukan di awal ini adalah diseminasi terkait dengan informasi awal terkait dengan pasar dan potensi dan serta peluang di Kamboja. Kita akan rencana untuk melakukan kegiatan ini bertahap. Barangkali seperti yang telah Ibu Kepala sampaikan, nanti per klaster, per klaster baik itu agriculture, farmasi, energi, untuk kita bisa dapatkan data-data dari teman-teman. Nah, ini akan kami buatkan lagi bentuk bentuk business matching online rencananya seperti itu. Bu Kepala, jadi mohon kami di KBRI Phnom Penh diberikan dukungan atas izin Pak Dubes ya Pak.
kita akan lakukan ini secara berkala. Begitu Ibu Kapus, Ibu Kepala. Ya, siap Pak. Nanti itu yang memang dalam masa pandemi ini terus terang pendampingan yang 8 tahap ini agak tersendat ya. Jadi tapi sebelumnya itu kami ada peserta juga yang dari 2017, 2018, 2019 dan memang potensial banget untuk ekspor Pak ya. Jadi itu yang mungkin nanti kita dorong per klaster boleh atau per permintaan. Jadi minta sekarang ini kan sudah beberapa termasuk Pak Ismiati tadi minta bagaimana kerjasama dan Kalbe dan sebagainya. Ini yang kita harus kita dorong Pak. Jadi jangan hanya batas pertemuan seperti ini saja. Jadi walaupun nggak pertemuan, komunikasi kan bisa melalui email atau apapun. Dan ini yang saya harapkan. Jadi dari pertemuan ini seperti pertemuan saya waktu di Australia itu dari Sydney akhirnya minta juga yang dari negara bagian lainnya. Mereka waktu tidak sempat secara langsung melalui webinar dan ternyata sudah ada MOU gitu aja. Jadi ada realisasinya Pak, ada yang realnya yang kita laksanakan seperti ini dan itu bantuan dari Duta Besar Kamboja tentunya karena kami tidak ada perwakilan perdagangan di sana dan ya kita orang sama-sama lah Pak sama pemerintah dari Kemlu juga tentu dari Kemendak tentunya ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita gimana dalam masa pandemi ini terus tapi usaha ini kita lakukan yang kami juga lakukan. Saya kemarin kaget juga. Jadi MOU pun bisa melalui webinar Pak online. Jadi tanda tangan di Australia dan tanda tangan di Indonesia. Itu kan nggak ada masalah Pak. Yang penting pelaksananya seperti apa. Saya rasa saya mengharapkan juga sudah pertemuan ini ada tindak lanjutnya. Terima kasih Pak Dubes dan yang lainnya. Terima kasih Bu. Pak Dubes ada. Ya, mungkin Bu, ada juga pemikiran kalau misalnya ada calon pengusaha Kamboja ingin mengikuti pendidikan di tempat Ibu, apa memungkinkan? Belum Pak ya, kalau ini khusus untuk memang pelaku usaha di Indonesia Pak. Ya, jadi walaupun materinya ada mengenai ekspor impor. Jadi kalau makanya kemarin yang kayak saya ke Australia itu kita diaspora Pak. Jadi memang orang-orang Indonesia yang punya bisnis di kayak Pak Oktav gitu-gitu. Jadi agak diarahkan bagaimana mereka menjadi importir. Tapi kalau dari juga ada juga Pak dari beberapa nanti kami pikirkan bagaimana dari peserta dari orang asing karena ini memang kita pembinaan untuk pelaku usaha di Indonesia, Pak. Kebetulan di sini ada itu Bu, kita memberi kursus bahasa Indonesia kepada masyarakat Kamboja. Ada beberapa yang punya bakat dan hasrat bisnis. Nah, maksud saya dengan ikut di Indonesia di tempat Ibu, dia bisa menjadi justru bisa menjadi tenaga pemasar untuk produk-produk Indonesia di sini, atau bisa saja selama di sana dia bisa menemukan produk-produk yang cocok ya dengan peserta lainnya di sana sehingga bisa saling langsung ada follow up-nya itu Bu, langsung ada realisasinya. Mungkin itu bagus untuk dipertimbangkan di kemudian hari Bu. Terima kasih. Iya. Siap Pak, jadi mungkin kita, karena kami PNBP ya Pak, mungkin secara dia jadi dari umum aja, jadi dari umum, apalagi dia udah bisa bahasa Indonesia, karena terus terang Pak, pelatihannya kan menggunakan bahasa Indonesia, dia misalnya importir lah atau apa, kita katakan bahwa, jadi dia bisa mengikuti apa yang dibutuhkan dalam pelatihan kami, tadi sudah saya sampaikan topik-topiknya, yang kami lakukan di PPI, beberapa program-program juga sudah saya sampaikan, nanti kita bicarakan Pak, karena ini pada saat sekarang mungkin secara langsung juga pelatihan itu akan sulit Pak ya kita lakukan. Mungkin kalau melalui webinar, apalagi dia sudah bisa berbahasa Indonesia, mungkin harusnya tadi diajak aja Pak.
Jadi bisa juga berkomunikasi kalau memang tadinya sudah bisa berbahasa Indonesia, jadi nanti bisa berkomunikasi dengan UKM yang kami hadirkan ini 100 orang lebih nih Pak, sudah dari peserta ekspor coaching program itu pun kami batasi Pak. Kalau nggak batas tadi banyak banget yang mau ikut. Saya rasa itu Pak Dubes. Baik Bu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami mengulang lagi terkait dengan informasi kegiatan KBRI, ada beberapa pertanyaan juga. Dan lainnya mendukung kegiatan yaitu setiap tahunnya kita menyelenggarakan Indonesia Trade and Tourism Promotion. Kemudian juga ada kegiatan di Kamboja, yaitu Cambodia Export Import, biasanya itu akhir tahun Desember. Kemudian juga Sea Festival dan River Festival, serta business matching, dan kita meneruskan inquiry. Namun untuk saat ini bahwasannya yang hanya kita bisa lakukan yaitu business matching melalui online. Jadi barangkali nanti data-data Bapak Ibu juga sudah kami peroleh, sebagian company profile-nya juga sudah kami peroleh. Nanti kami izin untuk mengklasterkan dan kemudian mengkontak Bapak Ibu lebih lanjut untuk bisa kita diseminasi informasi yang telah Bapak Ibu share ke kami kepada calon partners dan buyers di Kamboja. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan Ibu Kepala Balai Besar beserta jajarannya, Bu. Sangat membantu sekali. Mungkin ini juga salah satu yang Ibu sampaikan, upaya dari pemerintah kita Indonesia untuk meningkatkan nilai perdagangan, Bu, dan juga diseminasi informasi terkait dengan pasar potensi dan peluang Kamboja bagi teman-teman pelaku usaha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon kiranya silaturahmi tidak sampai di sini saja. Terus menghubungi kami selalu terbuka terhadap berbagai pertanyaan maupun inquiries. Jangan sungkan-sungkan ya, karena ini juga KBRI juga rumah Bapak Ibu juga yang ada di Kamboja. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Semuanya sharing. Sukses, Bu. Sehat selalu. Bapak izin, Bu Novi. Waalaikumsalam. Minal aidin ya, semuanya minal aidin loh. Minal aidin.